Tak lama, Vina pun keluar dari kamar mandi. Seketika, Vina terkejut saat tak mendapati kita di tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu. Dan apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bacakan kisah yang ditulis oleh Mbak Sani MDK, yaitu Boneka Arwah. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak videonya sampai habis. Dan bagi teman-teman yang punya kisah horor atau pengalaman mistis lainnya, bisa kirim cerita ke alamat yang ada di deskripsi ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Orang tua Vina membeli sebuah rumah berlantai 2 beserta perabotannya dengan harga yang cukup murah. Rumah tersebut berlokasi di pinggiran kota. Di rumah tersebut terdapat balkon yang cukup luas. Butuh beberapa hari untuk membersihkannya. Dari yang Vina dengar, rumah itu cukup lama tidak berpenghuni. Rumah itu juga berada tak jauh dari hutan pinus yang membawa kesan angker saat malam hari. Kedua orang tua Vina membeli rumah tersebut agar Vina dan adiknya yang bernama Gita lebih nyaman tinggal di rumah. Berbeda dengan rumah yang Vina tinggali sebelumnya, yang terlihat sempit dan terlalu berisik karena lokasinya tak jauh dari jalan raya dan rel kereta api. Kedua orang tua Vina juga pekerja kantoran yang kerap kali meninggalkan Vina dan Gita untuk urusan kantor. Di hari terakhir Vina membersihkan rumah itu, Vina dan Gita tak sabar, ingin segera menempati rumah itu. Vina secepat mungkin membersihkan rumah itu dan menaruh barang-barang yang tidak terpakai di dalam sebuah gudang. Saat di dalam gudang, Gita tak sengaja menemukan sebuah boneka yang sedikit usang, namun masih layak untuk digunakan. "Kak, boleh nggak boneka ini buat aku?" tanya Gita memohon. "Boleh kok, tapi dicuci dulu ya biar bersih," jawab Vina sambil mencubit pipi Gita. Vina tak merasakan hal yang aneh dengan boneka itu. Namun terlihat samar ada bercak darah di boneka itu. Setelah selesai membersihkan rumah tersebut, Vina kembali ke rumah yang lama dan mempersiapkan kepindahan keesokan harinya. Hari itu tepatnya hari Minggu 27 Juni 2021. Vina dan keluarganya telah menempati rumah yang baru. Kegembiraan terpancar jelas di wajah Vina dan Gita, sebab mereka sangat menginginkan rumah yang memiliki 2 lantai itu. Malam harinya, Vina dan keluarganya merayakan rumah barunya dengan makan malam bersama. Di sela-sela makan malam tersebut, orang tua Vina meminta agar Vina menjaga Gita, karena kedua orang tua Vina akan pergi keluar kota selama 2 hari untuk urusan pekerjaan. Dengan berat hati, Vina pun menyetujui permintaan kedua orang tuanya. Keesokan harinya, kedua orang tua Vina telah berangkat keluar kota. Tinggallah Vina dan Gita di rumah itu. Rumah itu terasa terlalu besar jika hanya ada Vina dan Gita. Dan tak terasa, hari semakin sore. Vina mengajak Gita untuk bermain di kamarnya. Mereka bercanda dan bermain dengan boneka yang mereka temukan di dalam rumah tersebut. Boneka itu terlihat bersih setelah dicuci oleh Vina, dan Gita sangat menyukai boneka tersebut. Hari menjelang malam,
Vina tak dapat menahan rasa kantuknya dan Vina pun tertidur. Beberapa jam berlalu, Vina yang kala itu terbangun dan ingin buang air kecil. Mendapati kita yang masih terjaga di sampingnya. Dia sedang sibuk dengan bonekanya. Terlihat jam dinding yang terpanjang di kamar Vina sudah menunjukkan pukul 11 malam. Yang membuat Vina heran tak biasanya, kita masih terjaga sampai selarut itu. Lalu Vina bangkit dari tempat tidurnya dan mengajak kita untuk menemaninya ke kamar mandi. Lalu Vina bangkit dari tempat tidurnya dan mengajak kita untuk menemaninya ke kamar mandi. Vina genggam tangan kita menuju keluar kamar. Lalu Vina mempercepat langkahnya. "Dek, kalau malam itu waktunya tidur, bukan main boneka terus," ucap Vina sembari terus melangkah ke arah kamar mandi. Kita tak menggubris ucapan Vina. Dia hanya diam saja sembari memeluk bonekanya. Vina pun merasakan ada yang aneh dengan adik kesayangannya itu. Karena tak sekalipun menyahuti semua perkataannya. Wajahnya pun terlihat sangat pucat, matanya sedikit merah, dan tangannya terasa dingin ketika digenggam oleh Vina. Mungkin Vina sedang sakit atau sedang ngantuk, pikir Vina kala itu. Sampai di kamar mandi, Vina meminta kita untuk menunggu di depan pintu kamar mandi. Lalu Vina melangkah memasuki kamar mandi, sementara kita berdiri di depan kamar mandi dengan tatapan kosong dan tetap memeluk bonekanya. Tak lama, Vina pun keluar dari kamar mandi. Seketika, Vina terkejut saat tak mendapati kita di tempat semula. Vina pun mulai panik, mencari di setiap ruangan, namun tak ditemukan juga adiknya itu. Lalu pandangan Vina tertuju pada pintu utama rumah tersebut yang terbuka lebar. Kok pintunya masih terbuka? Perasaan udah aku kunci. Atau jangan-jangan kita keluar rumah? Gumam Vina saat itu. Vina pun segera berlari keluar rumah. Dan terlihat kita sudah berjalan jauh melewati semak-semak menuju hutan pinus yang berada tak jauh dari rumah mereka. "Kita mau kemana?" teriak Vina kala itu. Vina semakin panik dan takut jika terjadi sesuatu dengan kita. Kita tak menghiraukan teriakan Vina. Dia terus melangkah dan telah memasuki hutan yang terlihat sangat gelap. Kita menghilang di antara pohon-pohon besar dan semak-semak yang tumbuh lebat di area hutan tersebut. Vina berniat untuk menyusulnya, namun Vina butuh penerangan. Tak mungkin bagi Vina bisa menemukan kita dengan kondisi gelap gulita. Vina setengah berlari menuju kamarnya, berniat untuk mengambil senter sebagai cahaya penerangannya nanti. Kepanikan yang masih menyelimuti ditambah dada yang terasa berdegup kencang membuat Vina ingin segera menemukan kita. Sesampai di depan kamar, Vina membuka pintu kamar dengan harapan bisa menemukan dengan cepat senter yang ia butuhkan. Namun, betapa terkejutnya Vina saat melihat kita sedang tertidur lelap di lantai dan boneka itu berada tak jauh dari kita. Seakan tak percaya, Vina mencoba melihatnya lagi. Dan benar, kita sedang tidur di lantai kamar Vina tanpa alas apapun. Kalau kita di sini, terus yang tadi menemaniku di kamar mandi itu siapa? Gumam Vina dalam hati.
Seketika seluruh bulu kuduk Vina terasa berdiri. Jantungnya terasa lemah. Vina segera memeluk kita tanpa Vina sadari. Air mata terjatuh di pipi mungil kita dan membuat kita terbangun dari tidurnya. Dengan polosnya kita pun bertanya, "Kak, kenapa kakak nangis?" "Oh, gak apa-apa dek, kakak tadi mimpi buruk." Hanya itu yang bisa Vina katakan. Vina tak ingin kita takut jika mendengar cerita sebenarnya. Vina lalu membopong kita menuju tempat tidurnya. Kita dipeluknya dengan erat sampai kita tertidur. Vina yang diliputi rasa takut dan penasaran tak mampu lagi untuk memejamkan matanya. Tiba-tiba dari luar pintu kamar Vina yang masih terbuka, terlihat bayangan anak kecil berlari menggendong boneka yang sama dengan boneka kita. Vina melepaskan pelukannya dan menggantikan dengan boneka kita agar kita tetap merasa nyaman dalam tidurnya. Vina melangkahkan kakinya menuju pintu kamar. Namun, Vina tak melihat lagi bayangan anak kecil itu. Vina yang makin penasaran sedikit berlari menuju depan kamar. Vina melihat sekeliling dan tidak menemukan apa-apa. Tapi saat Vina mendongakkan kepalanya ke lantai 2, Vina melihat lagi bayangan anak kecil itu berlari menuju kamar yang berada di lantai 2 tersebut. Lalu Vina menaiki satu persatu anak tangga menuju lantai 2 dengan pelan. Mencoba mencari bayangan anak kecil itu dan berharap mengetahui siapa anak kecil tersebut. Sesampainya di depan salah satu kamar yang masih kosong, terdengar suara tawa anak kecil. Vina memberanikan diri untuk membuka pintu kamar tersebut. Kamar itu terlihat gelap. Vina mencoba merapat tembok kamar tersebut, berharap cepat menemukan saklar lampu untuk mendapatkan cahaya. Vina belum menemukan saklar tersebut. Kakinya terasa menendang sesuatu. Seketika, Vina terperanjak. Samar-samar terlihat boneka Gita berada di lantai kamar itu. Vina sangat jelas mengingat bahwa boneka itu telah ia gunakan untuk mengganti pelukannya di samping tubuh kita. Seketika itu, Vina segera keluar dari kamar itu, sembari membawa boneka itu. Vina berlari menyusuri tangga menuju kamarnya. Vina hanya ingin memastikan bahwa boneka itu sedang dipeluk oleh adiknya. Sesampainya di kamar, yang Vina lihat hanyalah Gita yang sedang tidur pulas. Tak ada boneka itu. Otaknya mulai berpikir keras. Bagaimana bisa boneka itu bisa pindah ke dalam kamar yang berada di lantai 2? Mana mungkin boneka itu hidup? Gumam Vina kala itu. Vina yang semakin heran dengan boneka itu melangkah mundur dan menutup kembali pintu kamarnya dengan pelan agar tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan Gita. Vina setengah berlari menuju gudang yang ada di sudut rumah tersebut sembari menggendong boneka itu. Vina meletakkan boneka itu di tempatnya, tempat di mana kita menemukan boneka tersebut. Vina berharap boneka itu tak akan mengganggunya lagi. Vina mengunci gudang itu dan segera kembali melihat kita di dalam kamar. Namun baru selangkah Vina meninggalkan gudang itu, terdengar suara pintu diketuk dari dalam gudang. Seketika jantungnya berdegup kencang. Dengan sedikit gemetar, membalikkan badannya dan menggenggam gagang pintu gudang itu.
Saat pintu gudang itu mulai terbuka lebar, mata Vina terbelalak melihat isi dalam gudang itu. Boneka yang telah ia letakkan di sana sudah tidak pada tempatnya lagi. Jantungnya semakin berdebar, disertai keringat yang bercucuran. Dengan cepat, Vina menutup kembali gudang itu. Kemudian, sekuat tenaga ia berlari menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, lagi-lagi Vina dibuat terkejut. Ternyata boneka itu sedang dipeluk kita. Seketika, badannya terasa lemas, tak bertenaga. Lalu Vina mendekati kita. Vina mengambil boneka yang sedang dipeluk erat oleh kita. Tiba-tiba, kedua mata boneka itu meneteskan darah. Terdengar pula suara tawa anak kecil yang memekikkan telinga. Vina lalu melempar boneka itu ke lantai dan berjalan mundur menjauh dari boneka itu. Suara tawa itu menghilang, berganti dengan suara tangisan. Vina menutup telinga dengan kedua tangannya. Namun suara itu masih saja jelas terdengar. Kemudian Vina berlari mencari ponselnya, mencoba menghubungi orang tuanya. Namun ponsel kedua orang tuanya tidak dapat dihubungi. Vina yang semakin ketakutan tak kuasa menahan air matanya. Dan suara isakan tangisnya telah membangunkan kita. "Kak, kakak kenapa? Kita pindah di kamar kamu ya." "Emangnya kenapa, Kak? Nanti kakak ceritain ya." Kita hanya mengangguk dan mereka berjalan menuju kamar kita. Vina meninggalkan boneka misterius itu yang masih tergeletak di lantai kamarnya. Sesampai di kamar kita, Vina dan kita membaringkan tubuhnya di atas kasur. Seketika kita teringat akan bonekanya. "Kak, boneka kita ketinggalan di dalam kamar kakak. Kita ambil dulu ya, Kak." "Jangan kita. Pokoknya kita mau ambil boneka itu." Kita tak memperdulikan Vina dan berlari kencang menuju kamar Vina untuk mencari bonekanya. Vina menghela nafas panjang dan berjalan menyusul kita menuju kamarnya. Sesampai di kamarnya, Vina tak menemukan kita beserta boneka tersebut. Vina berteriak memanggil-manggil nama kita, namun tidak ada jawaban. Vina mencari di setiap ruangan di lantai 1, namun kita belum juga ditemukan. Kemudian kita menaiki tangga menuju lantai 2. Vina mendengar suara kita dengan bercanda di salah satu kamar. Vina mendengar suara kita sedang bercanda di salah satu kamar di lantai 2 rumah tersebut. Vina berlari mendekati arah suara tersebut. Dan benar saja, kita sedang berbicara sendiri di ruangan tersebut sambil memegang bonekanya. "Kita, kamu ngapain di sini? Kamu lagi ngomong sama siapa?" "Kita lagi main sama teman kita, Kak. Itu dia lagi ngumpet di sana." Sambil menunjuk ke arah belakang pintu. "Di sini nggak ada orang, Dek. Cuma boneka kamu." Tanpa pikir panjang, Vina menarik tangan kita dan mengajaknya kembali ke kamar kita, meninggalkan boneka tersebut yang berada di belakang pintu. Sesampai di kamar, Vina yang masih penasaran dengan ucapan kita menanyakan siapa teman yang kita maksud. Dengan polosnya, kita menjelaskan bahwa kita bertemu seorang gadis kecil yang cantik di kamar Vina. Rambutnya panjang terurai, memakai gaun putih, namun wajahnya terlihat pucat. Lalu gadis kecil itu masuk ke dalam boneka kita. Lalu boneka itu bergerak. Boneka itu mengajak kita bermain di kamar kosong di lantai 2.
Vina yang saat itu mendengar penjelasan kita seolah tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Vina berusaha menyembunyikan ketakutannya dan mengajak kita untuk tidur. Tak butuh waktu lama, kita pun tertidur pulas. Vina yang kala itu masih dirudu rasa takut bercampur penasaran, mengamati setiap sudut kamar itu, mencoba mencari petunjuk atas kejadian yang Vina alami bersama kita. Seketika muncullah rasa penasaran yang besar dalam hati Vina. Lalu Vina bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju lantai 2 rumah tersebut. Tiba-tiba Vina melihat lagi bayangan gadis kecil berlari dengan membawa boneka. Vina yang semakin penasaran berlari mengejar bayangan itu. Dan bayangan itu berlari menuju kamar kosong di lantai 2 itu lagi. Vina melangkahkan kakinya memasuki kamar tersebut. Vina melihat sekeliling ruangan itu. Dan betapa terkejutnya Vina saat melihat sosok gadis kecil sedang menggendong boneka tertunduk di sudut ruangan tersebut. Ciri-ciri gadis itu sama seperti yang diceritakan kita. Ketika Vina melangkah mendekati gadis kecil itu berlari keluar kamar. Vina pun berlari mengejarnya. Gadis kecil itu berlari menuju balkon di lantai 2 tersebut. Belum sempat mendekat, Vina melihat boneka yang sedang digendong gadis kecil itu jatuh dari luar pagar balkon. Kemudian Vina melihat gadis kecil itu juga jatuh di rerumputan halaman rumah tersebut. Vina berteriak histeris dan berlari menuju pagar balkon yang tidak terlalu tinggi itu. Dari atas balkon terlihat jelas gadis kecil itu terbujur kaku dengan berlumuran darah beserta bonekanya. Seketika Vina pun berlari ke arah di mana gadis kecil itu terjatuh. Namun sesampai di sana Vina tak menemukan tubuh gadis kecil itu maupun bonekanya. Vina kembali berlari memasuki rumah tersebut dengan jantung yang masih berdegup kencang. Lalu Vina menutup dan mengunci pintu utama rumah tersebut. Saat Vina membalikkan badan dan ingin kembali ke kamarnya, Vina melihat boneka itu lagi berada di lantai dengan berlumuran darah. Vina yang saat itu mulai kesal dengan gangguan boneka dan sosok gadis kecil yang ada di dalam rumah tersebut. Segera mengambil boneka tersebut dan membawanya ke halaman belakang rumah tersebut. Perasaan takut yang berubah menjadi kekesalan membuat Vina nekat untuk membuang boneka itu. Vina melempar jauh boneka itu ke arah hutan pinus dan berharap tak akan ada gangguan lagi yang meneror dirinya. Namun, apa yang telah dilakukan Vina dengan membuang boneka itu adalah sia-sia. Saat Vina akan kembali ke dalam kamar kita, Vina melihat bayangan di sofa ruang tamu. Vina berjalan mendekati bayangan yang tak terlihat jelas itu. Lalu mata Vina terbelalak ketika melihat boneka itu telah duduk di atas sofa. Boneka itu menatap tajam Vina, seolah marah terhadap Vina. Seketika, Vina pun tak sadarkan diri. Malam telah berganti pagi. Kita yang saat itu terbangun dan tak melihat Vina ada di sampingnya. Beranjak dari tempat tidurnya dan mencari keberadaan Vina. Kita terkejut saat melihat Vina terbaring di lantai ruang tamu. Kita mencoba membangunkan Vina. Kita menggoyang-goyangkan tubuh Vina seraya berkata, "Kak, bangun kak. Kakak kenapa tidur di sini?"
Kita tak mengetahui bahwa saat itu Vina sedang pingsan. Kita berulang kali mencoba untuk membangunkan Vina, namun Vina tak kunjung sadar. Lalu kita berlari membuka pintu utama rumah mereka dan berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Beberapa warga yang mendengar teriakan kita pun datang menghampirinya dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Kita tak menjawab pertanyaan tersebut, namun kita menunjuk ke arah Vina. Warga yang melihat Vina pun bergegas masuk ke dalam rumah tersebut dan membaringkan Vina di sebuah sofa panjang yang tak jauh dari tempat Vina pingsan. Salah satu warga mencoba menyadarkan Vina dengan mengoleskan minyak kayu putih di beberapa bagian tubuh Vina. Tak berapa lama, Vina membuka matanya. Vina merasakan kepala sangat berat serta suhu tubuh yang tinggi. "Nah, kamu gak apa-apa?" tanya salah satu warga yang bernama Ibu Sri. "Saya gak apa-apa, Bu," jawab Vina pelan sambil memegang dahinya. "Tapi badan kamu demam, kamu sakit. Mama kamu kemana?" tanya Bu Sri lagi. "Mama sama Papa sedang keluar kota, Bu." Tak berapa lama orang tua Vina pun datang karena urusan kantornya sudah selesai lebih cepat dari perkiraan. Orang tua Vina bingung mengapa pintu rumahnya terbuka lebar dan ada beberapa warga di dalam rumahnya dan juga melihat Vina terbaring di sofa. Orang tua Vina bergegas mendekati Vina dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Dengan sedikit gugup, Vina pun menceritakan kejadian yang dialaminya malam itu. Lalu Bu Sri pun menjelaskan, semenjak rumah itu kosong, rumah itu terkesan angker. Sering terdengar suara tawa anak kecil. Dan beberapa warga juga melihat ada boneka yang duduk di balkon rumah itu. Bu Sri pun menyarankan orang tua Vina untuk memanggil seorang kiai. Dan sore itu juga ayah Vina menghubungi kiai kenalannya untuk datang ke rumah itu. Setelah beberapa jam kiai itu datang. Ayah Vina pun menceritakan apa yang telah dialami Vina di dalam rumah itu. Kiai tersebut mencoba berinteraksi dengan arwah gadis kecil yang mengganggu Vina melalui boneka itu. Tak terdengar suara apapun dalam rumah itu. Hanya keheningan dan semilirnya angin yang menemani saat kiai tersebut melakukan interaksi dengan sosok gadis kecil itu. 15 menit berlalu, kiai tersebut telah selesai melakukan interaksinya. Kiai tersebut menjelaskan bahwa gadis kecil itu bernama Ratih. Nasib naas menimpanya tatkala ia sedang bermain di balkon dengan boneka kesayangannya. Tanpa disengaja, boneka milik Ratih terjatuh dari balkon lantai 2. Dengan spontan, Ratih menengok ke bawah untuk melihat bonekanya. Namun sayang, Ratih hilang keseimbangan dan terjatuh dari balkon itu, lalu menimpa bonekanya. Nyawa Ratih tak tertolong. Ratih meninggal saat itu juga. Ibu Ratih yang tidak ikhlas bahwa anaknya telah tiada, merasakan syok teramat dalam hingga divonis gila. Pihak keluarga yang tak mampu merawatnya pun membawanya ke rumah sakit jiwa. Entah apa yang dilakukan oleh Pak Kiai tersebut, beliau hanya meminta ayah Vina untuk membakar boneka itu agar arwah Ratih tidak masuk lagi ke dalam boneka itu dan tidak mengganggu lagi. Dan benar saja, setelah kedatangan Pak Kiai tersebut, gangguan-gangguan itu tak dirasakan lagi oleh Vina dan adiknya. Dan cerita pun tamat. Oke teman-teman, itu adalah kisah yang ditulis oleh Mbak Sani MDK.
Bila kalian penasaran dengan kisah-kisah Mbak Sani lagi, silahkan pantengin terus channel ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara bacanya juga belepotan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.